Halo teman-teman, pernah nggak sih kamu lagi sendirian, tapi ngerasa baik-baik aja, bahkan damai? Atau sebaliknya, lagi di tengah keramaian, tapi kok rasanya sepi banget? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin bedanya dua hal itu, dan kenapa bisa nyaman sama diri sendiri, itu justru sebuah kekuatan. Momen Valentine kan baru aja lewat ya. Dan kadang-kadang hari-hari kayak gitu tuh bikin status sendiri jadi lebih berasa. Kalau kamu sempat ngerasain itu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Yuk kita coba bedah bareng-bareng perasaan ini biar kita bisa lihat dari sudut pandang yang baru. Nah, ini dia inti dari obrolan kita. Gimana kalau ternyata nyaman saat kita lagi sendiri itu bukan sebuah kekurangan, tapi justru tanda kalau mental kita tuh kuat. Yuk kita dalami gagasan ini lebih jauh. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Penting banget nih buat kita bisa ngebedain antara memilih untuk sendirian dengan merasa kesepian. Soalnya, dua hal ini pengalamannya beda banget. Di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Solitude atau kesendirian yang sadar itu adalah pilihan. Waktu yang sengaja kita ambil buat diri sendiri, buat nenangin diri, buat mikir. Sebaliknya, loneliness atau kesepian itu rasanya nggak enak, dipaksa dan hampa. Ini bukan soal ada atau nggak ada orang di sekitar kita, tapi soal kita ngerasa nggak punya koneksi yang berarti. Jadi, ini poin kuncinya. Kamu bisa aja merasa kesepian pas lagi di pesta yang rame. Tapi, kamu juga bisa merasa damai banget pas lagi sendirian di kamar. Ini bukti kalau yang paling penting itu bukan seberapa banyak temenmu, tapi seberapa baik hubunganmu dengan dirimu sendiri. Anehnya ya, di zaman yang katanya paling terkoneksi ini, di mana kita bisa ngobrol sama siapa aja kapan aja lewat HP, kok malah banyak dari kita yang justru ngerasa makin terasing. Yuk kita lihat lebih dekat soal paradoks ini. Seberapa nyata sih masalah ini? Ternyata nyata banget. Sebuah survei di tahun 2023 nemuin fakta yang cukup bikin kaget, 44% penduduk di Jabodetabek ngalamin kesepian tingkat sedang. Itu hampir setengahnya loh. Jadi ini bukan lagi sekedar masalah pribadi, tapi udah jadi fenomena sosial. Dan kalau kita lihat ke generasi yang lebih muda, angkanya lebih bikin kita was-was. Survei INAMS menemukan bahwa 1 dari 3 remaja di Indonesia punya masalah kesehatan mental. Dan seringkali, akarnya itu ia dari rasa kesepian. Ini kayak alarm pengingat yang nggak bisa kita cuekin. Kesepian yang dibiarin berlarut-larut itu bukan cuma soal perasaan sedih teman-teman, dampaknya ke fisik itu beneran ada. Bisa bikin susah tidur, naikin tekanan darah, sampai nurunin sistem imun tubuh kita. Jadi kita jadi gampang sakit. Ini masalah kesehatan yang serius, bukan cuma soal emosi. Oke, setelah kita tahu dampak buruk dari kesepian, sekarang kita coba balik ke sisi lainnya yang positif. Gimana kalau kita justru sengaja merangkul waktu sendiri? Yuk kita bongkar kekuatan tersembunyi dari solitude. Ternyata manfaatnya luar biasa loh. Pas kita jauh dari gangguan, fokus kita jadi lebih tajam, kreativitas kita jadi lebih liar karena nggak ada yang ngatur. Waktu sendiri itu kayak nge-charge energi kita. Dan yang unik setelahnya kita justru jadi teman atau pasangan yang lebih baik pas balik kumpul sama orang lain. Dan ini contoh yang luar biasa banget. Di tengah kesunyian dan keterasingan di Pulau Buru, Pramudia Anantatur justru bisa melahirkan salah satu karya sastra terbaik Indonesia. Ini bukti nyata kalau kesendirian itu bisa jadi tempat lahirnya karya-karya hebat. Oke, kita udah paham bedanya, udah tahu manfaatnya. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya biar kita bisa sampai ke sana? Nah, sekarang kita bahas langkah-langkah praktisnya. Biar kita bisa mandiri secara emosional dan jadi sahabat terbaik buat diri kita sendiri. Pertama, kita kenalan dulu sama musuhnya, ketergantungan emosional. Ini tuh kondisi di mana perasaan kita, harga diri kita itu gampang banget naik turun gara-gara omongan atau perlakuan orang lain. Seolah-olah remote control emosi kita itu dipegang sama mereka. Nah, ini yang mau kita ubah. Ini dia peta perjalanannya. Pertama, kita sadar dulu. Terus coba deh nikmatin waktu sendiri, pelan-pelan aja. Belajar buat lebih baik dan sayang sama diri sendiri, latihan mindfulness, dan yang penting punya tujuan hidup sendiri yang nggak ada hubungannya sama orang lain. Dari semua langkah tadi, ada satu alat yang ampuh banget, yaitu mindfulness. Mungkin kamu udah sering dengar kata ini, tapi yuk kita coba pahami benar-benar apa sih artinya dan gimana cara kerjanya biar kita bisa nyaman sama diri sendiri. Definisinya simpel, tapi dalam banget. Mindfulness itu seni untuk hadir sepenuhnya di momen ini. Sadar sama apa yang lagi terjadi, baik di dalam diri kita maupun di sekitar kita, tanpa buru-buru ngejudge itu baik atau buruk. Cuma ngamatin aja. Dan buat mulainya, gampang banget kok. Nggak perlu ribet. Cukup cari tempat yang tenang, duduk yang enak, terus fokus sama napas kamu.
Kalau pikiranmu melayang kemana-mana, dan itu normal banget, sadari aja, terus pelan-pelan balikin lagi fokusnya ke napas. Coba deh, 5 menit aja setiap hari, pasti kerasa bedanya. Nah, sekarang kita coba rangkum semuanya ya. Apa sih tujuan akhir dari perjalanan ini? Tujuannya adalah menjadi utuh dengan diri sendiri, menemukan kekuatan mental sejati yang datangnya dari dalam. Ini dia pesan yang paling penting. Punya mental yang kuat itu bukan berarti kamu jadi antisosial atau nggak butuh orang lain. Tentu kita butuh. Tapi, artinya adalah kamu nggak akan hancur atau panik cuma karena kamu lagi sendirian. Kamu punya pondasi yang kuat di dalam dirimu. Aku mau kita tutup sesi ini dengan sebuah pengingat, sebuah afirmasi yang bisa kamu bawa kemana-mana. Ingat selalu ya, keutuhan dirimu itu datangnya dari dalam, bukan dari luar. Coba katakan ini pada dirimu sendiri. Aku utuh, meski tidak selalu ditemani.